Oke, selamat siang semuanya Sobat Hazana. Ini nama saya Eko Priyono Prastyo. Mimpi saya belum tercapai. Dan awalnya kelasnya itu di garasi, Pak. 7.700.000 dari 12.500.000. Pak, silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya Sobat Hazana. Ketemu lagi dengan saya, dengan Ari di sini. Kita mau coba ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan kita lagi kedatangan tamu istimewa ini, Pak Eko. Nanti kita tanya-tanya ya secara lugas. Nanti Pak Eko ini siapa dan pekerjaannya apa, kayak gitu ya. Jadi kita coba nanti akan membuat sebuah banyak inspirasi, karena sekarang ini kita akan mencoba untuk membuat ruang inspirasi. Jadi saya menamakan ini ruang inspirasi Hazana. Nanti tamunya juga beda-beda. Sekarang kita mulai nih karena produk pertama ya, dengan Pak Eko ini. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Orangnya gagah ya Pak gitu ya. Oke, Pak Eko. Sebenarnya nih Pak Eko ini siapa? Gitu. Dan kira-kira kegiatannya Pak Eko ini sih apa aja? Gitu. Monggo, silakan Pak. Kita santai aja, ngobrol santai. Baik. Yang pertama, terima kasih banyak atas kesempatan ini sehingga pada siang hari ini saya bisa duduk di sini bersama dengan Pak Ari dari manajemen Hazana. Yang pertama mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Eko Priyono Prastyo. Dan kebetulan saya mengelola sebuah lembaga perhotelan, lembaga kursus dan pelatihan khususnya di bidang pariwisata dan spesifiknya lebih detail ke programnya perhotelan dan kapal pesiar. Jadi Omega ini kami dirikan dengan alasan ada beberapa waktu itu saat ketika saya masih aktif bekerja, banyak tetangga, keluarga yang datang ke rumah menanya-nanya bahkan bagaimana sih bisa bekerja di dunia pariwisata khususnya bidang perhotelan seperti itu. Iya, karena itu skill juga ya Pak ya itu ya. Oke. Jadi akhirnya setelah saya berhenti bekerja, ya perkenalan mungkin saya awalnya memang berawal di dunia perhotelan ini dari tahun 1998. Oh, cukup lama juga. Saya pertama kuliah di Akademi Pariwisata di Jogja, yang sekarang berubah nama menjadi Politeknik API Yogyakarta. Dulunya apa itu Pak? Dulunya Akademi Pariwisata Indonesia Yogyakarta, dan sekarang berubah menjadi Politeknik API Yogyakarta. Kemudian saya bekerja di Radisson Hotel Jogja. Saat itu juga saya pertama mengawali di situ sebagai casual worker atau pekerja harian. Nah, kalau departemen apa? Di bagian F&B service. F&B ya. Cuman pertama kali bekerja ya di Bangket. Oh, di Bangket. Ya, Bangket. Jadi setup, table setup, conference dan lain-lain. Challenging ya di situ ya. Kemudian setelah wisuda, kemudian melanjutkan karirnya di dunia perhotelan, saya pergi ke Batam. Oh, merantau lagi ke Batam ya. Merantau ke Batam, dan alhamdulillah di sana dapat pekerjaan di Novotel. Saat itu saya sebagai waiter di sana, di bar waiter. Begitu, setelah itu di sana kurang lebih 3 tahun. Kebetulan ada informasi mengenai kapal pesiar, karena memang goals saya itu memang punya mimpi kepengen bekerja di kapal pesiar. Kebetulan ada informasi bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar, harus prepare apa saja yang disiapkan, terutama bahasa Inggris dan pengalaman minimal di hotel ya 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun itu bisa untuk bekerja di kapal pesiar. Akhirnya saya mendapatkan informasi itu, terus saya apply dan akhirnya saya bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar. Waktu itu kemana Pak? Tujuannya waktu itu?
di Amerika? Alhamdulillah pertama kali saya keterima di Star Cruise. Oh, Di Star Star Cruise Cruise itu ya. masih perusahaan Asia. Asia masih di Asia ya. Di Oke. Star Cruise kurang lebih 2 tahun atau 2 kontrak. Ah. Kontraknya itu 10 bulan waktu itu. 10 bulan ya. Ya. Oke. Kemudian karena mimpi saya belum tercapai, Ya. kebetulan ada salah satu perusahaan kapal pesiar lagi Hmm. dari Amerika. Perusahaannya itu namanya Holland Amerika. Kebetulan pas saya kerja malam di Star Cruise, Ya. nah, ada salah satu kapal dari Holland Amerika itu yang kebetulan bersandar di World Trade Center Singapura itu. Oke. Akhirnya kan saya merasa excited untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Bagaimana caranya? Oke. Akhirnya saya pagi setelah kerja saya turun kapal menunggu orang-orang yang kita bisa cari tahu informasinya. Bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaan di Holland Amerika? Oke. Itu. Akhirnya saya menunggu di gangway. Gangway itu adalah pintu keluar masuknya di suatu kapal pesiar, di mana tamu, baik tamu maupun karyawan itu keluar masuknya melalui gangway itu namanya. Oke. Saya tunggu di situ karena kebetulan di kapal pesiar itu krunya kan memang dari Indonesia, dari Filipina, dari yang mana notabene face-nya kan sama, mirip-mirip ya. Betul. Jadi makanya saya juga nggak tahu yang mana Indonesia, yang mana Filipina, yang mana Malaysia gitu. Akhirnya saya tanya satu persatu gitu. Dengan bahasa Inggris yang pas-pasan pada saat itu ya saya tanya, "Are you Indonesian, Mas?" "No, I'm Filipino." Gitu. Oke. Akhirnya, "Do you have Indonesian?" "Yes, we do have inside. Just wait, Mas." Gitu. Oke. Akhirnya saya ketemulah orang Indonesia. Saya tanya-tanya, "Gimana Mas cara dapat pekerjaan di sini? Bagaimana melamarnya di mana?" Karena pada saat itu kan belum ada Google. Betul. Ya, pada saat itu kalau sekarang lebih mudah, semuanya everything on your hand. Kalau zaman dulu ya kita harus cari tahu seperti itu dari orang ke orang. Kalau kita enggak, kalau sekarang tinggal klik ketemu. Nah, akhirnya saya tanya, ketemu, akhirnya dikasih informasinya. Apply-nya di sini, alamatnya di Jakarta gini-gini. Apply aja sana, pasti keterima kok, lagi banyak dibutuhkan. Oke. Pada saat itu memang karena memang itu sudah menjadi goal saya, kontrak saya di status waktu itu belum selesai. Malah belum selesai. Belum selesai. Oke. Tapi yang namanya sesuatu kita kan butuh pengorbanan, Oh iya, butuh perjuangan. Nah, akhirnya saya korbankan yang satu itu, masih 2 bulan lagi saya resign. Resign nggak dikasih. Akhirnya saya unpaid leave. Unpaid leave dan pulanglah saya terbang ke Jakarta, langsung bikin application letter, terus apply ke alamat kantor tersebut. Oke. Alhamdulillah keterima sampai terakhir tahun 2013 dan posisi saya walaupun starting dari yang paling lowest level, alhamdulillah terakhir saya pensiun itu tahun 2013 saya mendapatkan posisi restoran manager di sana. Gitu. Saya berawal dari awalnya jadi DJ lah. DJ dulu ya. DJ. DJ itu cuci piring itu ya, berarti ya. Steward itu ya. Ya kalau di hotel sini namanya steward, kalau di sana dishwasher gitu ya. Jadi DJ dulu. Alhamdulillah berkarir sambil melancarkan bahasa Inggrisnya. Kita pas ada lowongan jadi posisi yang lebih tinggi, saya melamar asisten waiter hingga menaik lagi menjadi waiter sampai waiter hingga ke alhamdulillah itu terakhir ke restoran manager. Panjang ini urusannya, lumayan panjang. Perjalanan panjang. Ya, yang paling lama saya posisinya di sana sebagai waiter. Oke. Paling lama. Kalau posisi restoran manager itu hanya sekitar 3 kontrak. 3 kontrak. Ya, karena kebetulan saya sudah punya rencana mau mendirikan lembaga pelatihan ini. Sampailah kepada Omega Akhirnya terciptalah sebuah lembaga
didirikan tahun 2013 dengan nama Omega Marine Hotel Institute Cilacap. Oh, masih ada nama Marine ya berarti ya? Masih, karena nggak bisa lepas dari laut ya? Betul. Gitu. Tapi sebelum jauh ya Pak Eko ya, Iya. kenapa waktu itu memutuskan untuk ke kapal pesiar? Padahal backgroundnya itu adalah perhotelan ya? Betul. Emang di darat susah Pak cari pekerjaan sampai harus sampai di tengah laut sana gitu. Kira-kira apa yang bisa membuat sampai tengah laut sana gitu kira-kira? Oh ya, ini kebetulan pada saat saya bekerja di Radisson Hotel di Yogyakarta itu, waktu itu saya masih casual di Bangket. Kebetulan Bangket manajer saya itu ex kapal pesiar. Itulah yang membuat motivasi saya. Wah, hebat. Akhirnya saya kan sempat ngobrol-ngobrol sama Bangket manajer itu. Di sana hanya 5 tahun, turun ke darat dengan pengalamannya di kapal pesiar bisa menjadi seorang manajer kan begitu. Itulah yang membuat motivasi saya dan tentunya tidak lepas dari finansial. Pasti ya, ujung-ujungnya adalah gitu. Udah Pak ya, ujung-ujungnya duit gitu. Oke, lanjut ke tadi pas kita masuk ke mulai mendirikan lembaga ya, ke Omega ini. Oke. Kenapa sampai susah-susah harus mendirikan lembaga gitu? Dan tujuannya adalah untuk apa? Gitu. Apakah hanya untuk yang mau masuk di kapal pesiar atau cuma ke hotel aja atau memang di blended Pak? Gitu. Ya. Makanya di awal saya dengan nama Omega Marine Hotel Institute itu, jadi artinya saya mendirikan sebuah lembaga yang awalnya memang ke arahnya perhotelan, cuman dengan background saya yang notabene lama di kapal, makanya akhirnya saya blended. Toh sebenarnya basically knowledge-nya kan sama, knowledge-nya untuk baik itu di kapal maupun di hotel sebenarnya sama, hanya bedanya tempat kerjanya aja. Kalau sama pressure mungkin Pak ya. Sama pressure ya jelas, kalau pressure harus ready lah itu. Harus siap buat mental. Toh awalnya memang ya sebenarnya kalau saya memang dulunya itu maaf awalnya saya di dunia perhotelan juga sebenarnya saya tidak senang. Oh gitu, malah nggak senang dunia hotel ya? Kebetulan SMA saya juga di SMIP Pak. Di SMIP? SMIP Sri Mukti Cilacap sini, angkatan pertama. Berarti anti mainstream juga nih berarti ya? Di situ saya ambil jurusannya bukan perhotelan Pak. Bukan perhotelan Pak. Di situ saya jurusannya usaha perjalanan wisata. Travel agent dan sebagainya gitu ya? Tapi ya itu tadi, kalau travel agent dan lain-lain kan memang harus mendirikan biro perjalanan wisata sendiri ya. Gitu kan, dan modalnya juga lumayan banyak, dan kalau bekerja ya paling jadi tour operator atau travel guide dan lain sebagainya. Gitu. Dan kebetulan memang pas magang saya di Bandung pada saat itu, waktu SMIP saya magang di salah satu biro perjalanan di Bandung. Akhirnya selama 6 bulan itu saya sering mengantarkan tamu ke hotel-hotel. Nah disitulah saya tertarik dengan dunia hospitality, khususnya di perhotelan ini. Betul. Orangnya kok rajin-rajin, rapi-rapi, attitude-nya juga masuk kepada grooming ya gitu Pak ya, karakter. Akhirnya saya terdorong lah di situ. Begitu saya melanjutkan kuliah, akhirnya saya ambilnya jurusan perhotelan. Jadi begitu perjalanannya. Nah, Omega sendiri udah berapa lama nih Pak? Baik, Omega itu saya dirikan tahun 2013. Oh, udah berapa generasi kalau begitu sekarang? Sekarang itu angkatan ke-18. Udah angkatan ke-18. 18. Semua di kapal semua itu? Kalau sekarang enggak. Oh, sekarang enggak? Ya. Kalau dulu awal-awal berdirinya Omega, tahun pertama sampai tahun kelima itu mayoritas memang yang datang ke Omega mereka sudah terpikir ke bahwasanya saya sekolah di Omega itu mau kerja di kapal pesiar. Tapi kalau sekarang sudah beda. Saya rubah mindset anak-anak yang datang, jadi tidak hanya harus di kapal atau dengan motivasinya saya begini ke anak-anak.
sekarang karena memang perubahan ya di sistemnya, di rekrutmen juga di kapal juga beda. Kalau dulu memang berapapun pengalamanmu di hotel darat, ketika kapal pesiar dia tetap mulai dari posisi yang paling bawah. Semua harus berawal dari yang paling dasar. Ya, karena kita itu kulit hitam. Kalau kita Indonesian, semua Indonesian pasti mulainya dari bawah. Apapun, baik itu pengalamannya di darat itu jadi manajer pun tetap mulai dari bawah. Nanti karirnya di sana. Kita show up, kita punya talent, kita punya skill, kita punya knowledge. Tetap ya ke skill ya Pak ya. Skill. Oke. Itu. Akhirnya saya sampaikan ke anak-anak. Kalau kamu sekarang langsung kerja di kapal pesiar dengan pengalaman on the job training 6 bulan saja, itu ya tetap mulainya dari bawah, dari posisi galley steward. Oh, ada OJT dulu berarti ya? Ya, kalau OJT kita programnya dulu? ya. OJT kita programnya itu 1 tahun, Pak. Oh, berarti tidak langsung kerja di sana dapat posisi gitu, tapi OJT dulu prosesnya. Ya. Proses panjang lagi berarti ya. Panjang. Tadi skill itu tadi ya, Pak. Ya. Makanya lebih baik kamu baik-baik ketika OJT di hotel selama 6 bulan, siapa tahu hotel itu membutuhkan kamu, bisa direkrut minimal ya casual atau daily worker, itu bisa dijadikan sebagai pengalaman juga. Toh nanti dari manajemen hotel kan mengeluarkan sertifikat. Betul. Ketika experience at least daily worker selama 2 tahun atau 1 tahun, itu kan sudah bisa apply langsung ke asisten waiter. Dibandingkan dengan zaman saya dulu. Jadi DJ dulu kan. Oh gitu ya. Tapi kan tuh long proses Pak ya, setahun, 2 tahun itu baru bisa ada on position ya di kapal ceritanya kan gitu ya. Banyak yang sabar Pak untuk menunggu itu. Well, kalau ada yang nggak sabar gimana Pak? Udah saya 3 bulan aja, 6 bulan aja, terus saya naik ke kapal deh gitu, gimana kira-kira? Ya harus konsekuensinya itu seleksi alam dan posisinya tetap kan sekarang kita lebih baik berkorban 1 tahun ke belakang di hotel dulu, baru ke kapal dengan posisi yang lebih tinggi dengan asisten waiter minimal daripada sekarang selesai OJT 6 bulan langsung ke kapal tapi kan posisinya DJ. Anak sekarang emang ada yang mau jadi DJ kan gitu. Ya barangkali ada gitu kan. Tapi kan kadang-kadang dengan durasi yang panjang, kita melihat dari perspektif yang berbeda misalnya gitu Pak ya. Harus OJT dulu, harus JW dulu dan sebagainya. Kalau saya menangkap begini, mungkin di situ ada yang namanya pembentukan karakter, betul ya kan? Ada pembentukan mental dan sebagainya. Ini bukan hanya sekedar kita gaining the knowledge begitu, tapi ada karakter atau mental yang akan dibentuk. Tadi seperti kita bilang bahwa pressure-nya ini beda nih, gitu ya kan, antara di darat dan di laut ya meskipun ya beda-beda tipis gitu kan. Nah kira-kira dengan mental yang terbentuk itu si siswa ini atau si calon pekerja ini kan kuat atau enggak? Kadang-kadang kan terjadi begini Pak, baru masuk sehari 2 hari misalnya gitu, ada pressure, besok saya resign aja. Padahal dia belum membuktikan apa-apa gitu. Intinya begitu masuk mau langsung enak. Nah secara sistematika yang saya tahu dalam dunia bekerja nggak ada yang seperti itu. Bahkan Pak Eko sendiri atau saya juga mulainya dari yang level-level yang di bawah. Jadi kita bisa tahu nanti kira-kira kerangka berpikirnya seperti apa, pressure yang akan kita hadapi seperti apa, kan begitu ya Pak ya. Nah mungkin juga Omega menawarkan hal-hal seperti itu, baik dari sisi knowledge, kemudian dari pembentukan karakter kayak gitu. Ya mungkin Pak Eko bisa cerita sedikit ya. Kita sudah masuk kepada sistem kurikulumnya Omega nih. Nanti lulusan Omega itu mau jadinya seperti apa kan gitu. Ya. Jadi memang kita dalam mencetak, karena sesuai dengan visi dan misinya kita itu memang dari Omega sendiri itu mencetak profesionalisme di bidang hospitality, khususnya perhotelan. Makanya untuk kurikulumnya itu juga sudah termasuk di dalamnya tadi, mulai dari grooming,
attitude, Betul. ya, grooming standar setiap hari kita terapkan, ya, setiap pagi kita cek groomingnya sampai ke dari rambut sampai ke kaki itu kita cek. Kemudian karakter building tentunya juga sekali-kali kita juga ada kayak apa ya, outing. Kita biasanya outing biasanya di bukit lah kemana gitu, kita satu malam untuk membangun segala macam tentang karakter dan lain-lain gitu. Terus selebihnya juga karena kita ada program on the job training di hotel selama 6 bulan, itu juga bisa membantu mereka dalam membangun karakter mereka di bidang sesuai dengan jurusannya. Ketika mereka memilih jurusan housekeeping, ya nanti juga akan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di Omega ini ada berapa jurusan, Pak? Baik, untuk awalnya kita buka hanya 2 jurusan, food and beverage sama housekeeping. Menurut saat ini dengan pengembangannya, alhamdulillah kita berkembang menjadi tadinya food and beverage itu hanya service saja. Nah, sekarang sudah ada food and beverage produk, khususnya di pastry and bakery. Kemudian housekeeping itu tadi food and beverage service, terus ada penambahan juga sekarang ke barista. Ya, nah ini kan benar-benar skillful ya. Nah, sempat saya kemarin jadi sobat Azana ya, kita sempat satu tim mampir ke Omega ini. Jadi saya melihat itu yang namanya learning by doing itu teraplikasi dengan baik. Daripada terima teori dulu ya, Pak Eko ya, mendingan praktek sekalian, teorinya dapat, ada hasilnya. Nah, gitu kan. Nah, makanya satuan hasil ini memang sangat penting. Karena nanti kan yang lihat hasilnya bukan teorinya kan, bukan teorinya. Tadi berapa? 18 angkatan ya Pak ya sudah. 18 angkatan, perjalanan panjang. Pak Eko-nya sendiri juga sudah mulai dari bawah ya, ngertilah gimana pressure di bawah sampai dengan berjenjang sampai dengan memutuskan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan ini, gitu kan. Itu sebuah keputusan berani loh, Pak. Ya kan. Pada saat itu kan pertaruhannya adalah the next life kan gitu ya Pak ya. Pertaruhannya itu udah kan. Dan dengan saya berhenti di sana, saya buat lembaga pendidikan dan saya pengen mencetak the next generation dari dunia hospitality ini. Jadi kan sesuai dengan obsesi nih Pak Eko ya. Kalau saya nggak salah bicara ya, harus begini nanti nih. Nanti jadinya harus seperti ini kan, itu Pak Eko punya obsesi. Nah, gimana Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Gimana? Jadi awalnya begini, memang saya diskusi dengan pendamping saya, mantan pacar saya. Mantan pacar ya. Diskusi, saya punya cita-cita pengen bikin lembaga aja setelah saya berhenti di kapal. Kayaknya saya sudah tua, sudah saatnya memberikan pengetahuan, sharing knowledge yang saya punya, pengalaman saya ketika saya kerja di kapal maupun di hotel, gitu. Dengan modal itu akhirnya saya memutuskan dan istri saya juga mendukung untuk mendukung untuk mendirikan sebuah lembaga ini. Dan yang memberikan masukan lebih malah justru istri saya, karena kebetulan istri saya juga kan seorang guru. Tapi backgroundnya hotel juga bukan? Bukan ya, seorang guru, kebetulan saya ngajar di SMP. Akhirnya ketika kita berbagi ilmu yang bermanfaat itu kan tidak hanya duniawi yang kita dapatkan. Betul. Dimana ketika ilmu dan pengetahuan yang kita share ke mereka dan bermanfaat, apalagi yaitu tadi bisa bekerja, apalagi yang kerja di luar negeri sana, akhirnya perekonomiannya lebih bagus. Itu kan, akhirnya kan saya lebih ini lagi. Nah, saya ngasih orang duit buat beli rokok udah habis kan gitu. Ada bekasnya gitu kan. Setuju. Ketika saya share ilmu yang saya punya sampai mati pun juga pasti akan masih berguna. Makanya dari sisi komersial atau finansial waktu itu untuk bisnis saya tidak ada Pak. Memang visi misinya yaitu tadi berbagi ilmu yang bermanfaat. Harapannya saya di akhirat nanti yang namanya kita juga pasti suatu saat akan dipanggil. Sesuatu tidak bisa ditawar-menawar kan itu kan. Itu akhirnya saya jadi lebih semangat lagi untuk bisa mendirikan lembaga itu. Alhamdulillah
kita awalnya berdiri 2013 itu dengan murid yang hanya berapa? orang. 3 orang. Ya. Oke. 3 orang saja, dan saat itu memang cuma saya yang mengajar, Pak. Oke. Iya, saat itu hanya saya sendiri. Saya ngerjakan manajemen lembaga, perizinan dan lain sebagainya. Kemudian ngajar juga. Promosi juga, baik melalui media sosial maupun apapun yang kita bisa kerjakan, maupun desa-desa, kasih informasi dan lain sebagainya, itu saya kerjakan sendiri. Jadi ketika saat itu murid saya hanya 3 orang, itu saya bisa kerjakan ketika saya ada kegiatan di luar, mereka akan saya suruh balik lagi nanti malam. Saya ajarkan malam lagi ketika saya ada waktu. Mereka kebetulan memang karena dengan niat yang tinggi, motivasi mereka yang tinggi, mereka mau aja datang jam 8 malam setelah Isya datang belajar lagi. Seperti itu, dengan modal 3 orang berjalan selama kurang lebih 6 bulan lah. Itu 6 bulan dengan 3 orang itu, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, ya alhamdulillah bisa sampai satu angkatan itu 20 orang. Satu angkatan 20 orang sudah mulai ya. Dari 3 ke 20. Lonjakannya cukup jauh juga ya. Lumayan lah ya. Dan awalnya kelasnya itu di garasi, Pak. Malah di garasi. Di garasi rumah saya. Karena memang belum ada bangunan yang seperti sekarang. Jadi dengan kesana kemarin itu masih belum ada. Jadi di garasi, terus untuk kantornya itu di ruang tamu rumah saya. Itu awalnya seperti itu. Gitu. Jadi memang ini adalah benar-benar rumah pribadi ya, Pak. Betul. Rumah pribadi dijadikan lembaga, dan sekarang sudah sampai 18 angkatan. Bukan suatu proses yang sederhana ya. Betul. Bisa dibilang perjalanannya Pak Eko ini bisa menginspirasi nih. Ya mungkin bagi calon-calon pengusaha itu satu. Terus kemudian nanti yang mau belajar di Omega paling tidak secara experience atau secara pengalaman ini kan sudah qualified sekali ya Pak ya. Dan nanti kan pasti sudah ada Pak ya, hubungan pola kerjasama dengan beberapa perusahaan kapal ya Pak ya, begitu ya. Sampai sudah berapa Pak? Baik, sampai saat ini ya kita sudah ada 5 perusahaan agensi kapal pesiar yang ada di Jakarta. Ya. Untuk ke Royal Caribbean, Holland Amerika sendiri. Yang awalnya hanya ke Holland Amerika karena basically saya memang dari sana. Makanya dari sana saya tahu persis SOP-nya pekerjaan di sana kan seperti apa, kan memang saya di sana lama. Akhirnya kan saya confident untuk share knowledge saya tentang yang di sana gitu. Akhirnya pertama awalnya murid-murid saya itu saya kirimnya ke Holland Amerika. Gitu. Karena itu tadi saya kan tahunnya baru itu. Baru Holland Amerika kan gitu. Akhirnya berjalan, beberapa siswa juga yang sudah di kapal kan pengen pindah, yang namanya orang bekerja kan mungkin ya satu pengen dapat duit yang lebih, akhirnya kan ya harus pindah misalnya di situ berkarir tapi nggak ada promosi, akhirnya kan pindah dengan tawaran yang lebih tinggi posisinya, otomatis duitnya juga lebih tinggi. Pasti. Akhirnya kan ada yang ke Royal Caribbean, ada yang ke Carnival, akhirnya kemana-mana, dan mereka alumni kita itu tetap update ke kita. Update, Pak di Carnival seperti ini. Akhirnya mereka juga ngirim SOP-nya, termasuk job description-nya apa saja di sana sebagai ini. Terus menu knowledge-nya juga mereka tetap share ke kita. Dan bahkan kalau kita di Omega itu alumni yang pulang dari kapal ketika vacation memang saya undang. Saya undang. Jadi mereka bisa cerita ya, Pak ya. Saya undang masuk ke kelas, berbagi pengalaman. Akhirnya kan adik-adik kelasnya itu termotivasi dengan itu. Gitu. Menarik sekali nih. Jadi saya mengundang orang yang tepat nih di acara perdana ini. Jadi memang Azana Asia Hotel ini, Pak Eko, kalau saya boleh cerita sedikit, memang saya akan konsep ini menjadi
ya suatu wadah ya, komunikasi, kemudian kita bikin hal seperti ini, seperti saya namakan tadi, seperti ruang inspirasi Azana gitu ya. Kayak tadi ceritanya Pak Eo kan cukup menginspirasi kita semua. Ya moga-moga di lantai 2 ini di Asia Lounge ini banyak sekali kegiatan yang nantinya akan membawa inspirasi-inspirasi baru, oase berpikir baru, begitu, dan berguna bagi masyarakat banyak. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, biar nanti iklan-iklan dulu ini yang lewat ini. Oke, kita kembali lagi nih di ruang inspirasi Azana. Sekarang meja kita udah rame, masih sama Pak Eko juga. Wah, di bulan Agustus kita mulai yang baru, ya Pak Eko ya. Dan ini saya mau memberikan informasi sedikit mengenai kok tiba-tiba rame di meja ini. Ini untuk memeriahkan bulan Agustus, kemerdekaan NKRI. Kita mau bikin promo. Ini namanya pisang goreng pasir emas. Ini harganya cuma 17.000. Yang ini di Terbolan juga 17.000. Ya. Minumannya harganya 15.000, namanya es merah putih. Kalau dipaketin cuma 30.000. Nah, ini tersedia di GoFood, di Andaru Resto, ya, di Hotel Asana Asia Cilacap ini. Silahkan yang mau mencoba nanti, ya, mau di GoFood boleh, mau datang ke sini juga boleh, begitu. Ya. Oke, Pak Eko, kita lanjut lagi nih. Baik, ini mungkin ada pertanyaan ini. Gimana? Available-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau GoFood kan 24 jam. Oh gitu. Ya, GoFood 24 jam. Asia Lounge ini sampai dengan jam 11 malam. Kalau Andaru Resto kita itu 24 jam. Room service 24 jam. Gitu. Luar biasa. Ini modifikasi produk nih Pak ya. Ya. Kita mau mencoba di wilayah Cilacap ini apa sih yang belum ada gitu kan. Kita coba tawarkan aja secara produk di sini. Kita pengen sesuatu yang baru. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Nah, kita review sedikit Pak ya. Dari pembicaraan kita tadi panjang lebar, Pak Eko udah bercerita proses dari nol, bener-bener nol, dan proses karir itu juga dari ya dasar ya Pak ya, akhirnya sampai dengan pembentukan lembaga gitu, dan sudah menghasilkan 18 angkatan. Intinya adalah ingin memperbaharui kualitas pendidikan, terutama di dunia hospitality. Ya, hospitality masih umum ya Pak ya, bisa. Karena itu kan bidang jasa. Kalau kita hanya mengacu kepada dua arah, yaitu hotel, kemudian dengan perkapal. Anggap aja yang di laut itu adalah hotel yang di laut kan, itu Pak ya, hotel yang di laut. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak, kalau saya mau bertanya, masuk ke Omega itu berapa sih biaya pendaftarannya Pak? Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang awal saya dan istri itu memang tujuannya yaitu tadi berbagi pengalaman, knowledge, dan ilmu yang bermanfaat. Oke. Jadi memang sampai saat ini itu di Omega itu tidak mahal, hanya 12.500 saja. Itu per paket, sudah include boarding, ya sudah ada mesnya, sudah seragam, sudah termasuk modul-modul dan lain sebagainya, termasuk table manner di hotel pun itu udah include. Satu paket itu berapa? 2 semester sampai selesai? Selama 1 tahun. 1 tahun. Ya, murah sekali ya. 12 juta
500. 500 ya. Oke. Gitu. Udah lengkap dengan seragam dan sebagainya. Boardingnya juga ya. Everything ya. Everything. Oke, everything. Oke. Nah, kebetulan di promo Merdeka ini juga kita ada. Oh, ada promo merdekanya lagi. Oke, Promo Merdeka siap. itu kebetulan kami ada program selama bulan Agustus itu karena ini kita merayakan HUT RI yang ke-77. Biaya pendidikan di Omega itu yang daftar di bulan Agustus itu hanya 7.700.000 saja. Cara mendapatkannya gimana Pak? Cara mendapatkan Mendaftar di dalam bulan Agustus itu. hanya di bulan Agustus ya? Oke. Selepas dari itu ya sudah. Oke, Sobat Azana yang mau mendaftar di Omega ya, hanya 7 juta Pak? 7.700.000. 7.700.000 dari 12.500.000. Cukup banyak lah itu ya potongannya ya. Ikut memeriahkan kemerdekaan. Oke. Kita sudah memerdekakan gitu ya. Jadi karena tahunnya 77 tahun ya kita ikut aja 77. Oh, ikut 77 gitu ya. Iya. Oke. Sama kayak makannya juga 17.000 gitu ya. Ya. Ada angka 7-nya gitu. Betul. Oke. Seperti itu kurang lebih. Oke. Sip. Oke. Oke, kalau Pak Eko juga kasih promo, saya juga mau kasih promo. Jadi ini ada bukunya Bapak Diki Sumarsono ini. Buku Pak Diki Sumarsono, Adaptive or Die. Ini juga tersedia sekarang di toko buku Gramedia, di Tokopedia, ada di Shopee juga ada. Nah, bagi Sobat Azana yang sudah membeli buku ini kalau mau main ke Cilacap, nginap di Azana Asia Cilacap, ini sudah dapat 40% diskon harga kamar dengan 10% diskon untuk di F&B. Kita cari yang mudah-mudah aja Pak ya. Ayo silakan yang mau. Hanya buku itu. Ya, Dan juga selain itu juga banyak promo-promo lain juga. Nah, kalau bukunya Pak Diki ini memang menawarkan banyak hal mengenai bisnis model. Tadi saya sempat bicara sama Pak Eko mengenai entrepreneurship. Rencananya Omega juga mau membentuk karakter yang entrepreneur ya Pak ya. Tapi mungkin diceritakan sedikit ya Pak ya untuk gimana programnya itu. Baik, mulai tahun ini memang di Omega itu kita ada kelas baru yaitu kelas barista dan pastry. Oke, barista. Kenapa? Ya memang arahnya kita bukan hanya untuk menjadi sekolahan yang mereka datang untuk mencari pekerjaan. At least mereka punya skill. Alasannya kenapa? Alasannya ketika seperti saya contoh, saya basically punya pengalaman hanya jadi waiter. Sementara saya kerja di kapal pesiar punya tabungan banyak. Setelah berhenti, ketika saya nggak punya keahlian apa-apa, saya punya pengalaman di bidang restoran, di bidang hotel ya. Ketika saya pengen bikin restoran, terus yang masak siapa? Ketika kita nggak punya skill kan gitu. Tapi beda ketika kita bisa masak sendiri, kan nggak takut ditinggalkan karyawan, masih bisa running gitu. Karena karyawan juga kan kadang-kadang pindah-pindah lah, inilah karena memang kurang ini, kurang itu kan. Ada kemungkinan pindah mencari pekerjaan yang lainnya. Ya pengalaman saya juga sebelum berhenti kapal saya sudah mulai belajar usaha Pak. Pada saat itu saya usaha gunung batu. Kebetulan saya usaha batu belah untuk fondasi bangunan itu. Saya beli gunung batu 2 hektar saat itu. Tapi ya itu tadi, ketika saya tidak punya keahlian di bidang mecahin batu, sementara karyawannya mecahin batu itu kabur. Mobil market kita sudah punya, mobil sudah antri mau ambil batu tapi nggak ada batunya apa? Karena saya nggak punya keahlian, nggak bisa mecahin batu itu sendiri, kan sayang. Marketnya sudah punya, tapi barangnya nggak ada, produknya nggak ada. Tapi berbeda ketika kita sudah siapkan, ya contoh itu tadi kerja di hotel, ya atau di restoran, terus tiba-tiba punya modal pengen buka usaha. Ya minimal kita sudah kasih kalian barista yang tidak terlalu banyak membutuhkan modal lah ketika mau mendirikan sebuah kedai kopi itu kan hanya ya tidak sampai ratusan juta bisa berdiri. Usaha kedai kopi di sekarang banyak sekali di pinggir jalan kedai kopi angkringan itu kan cuma ya kalau manual brew itu kan hanya berapa sih modalnya alat-alatnya. Betul. Intinya sekarang semakin dipermudah ya Pak ya, yang mau membuka usaha baru. Yang penting
skillnya itu ya, Iya. skillnya. Dan Omega menyediakan kurikulum khusus untuk yang mengarah kepada entrepreneurship. Iya. Jadi mereka datang ke Omega itu tidak hanya mau cari kerja. Ya banyak sih yang orang-orang ekspatriat ex dari luar negeri lah, tidak hanya dari kapal, tidak hanya dari industri perhotelan saja, dari Jepang, dari Korea, kan mereka juga punya uang banyak, punya tabungan banyak. Betul. Banyak juga yang datang ke Omega, anak-anak yang pada ex bekerja di Jepang, ex Korea, akhirnya sekolah lagi di Omega untuk pengen bekerja di kapal pesiar atau di hotel. Nah gitu kan, padahal mereka juga punya uang. Tapi ketika kita sudah kasihkan mereka keahlian, ya ketika mereka punya uang, tidak bingung lagi. Mau ngapain sih saya bangunlah restoran, saya bikinlah kedai kopi, minimal seperti itu. Jadi itu juga belajar dari pandemi kemarin Mbak saya. Ketika pandemi, orang-orang pada bingung ngapain. Sementara salah satunya itu bisnis kopi itu kan juga tetap alhamdulillah tetap malah justru banyak kedai-kedai yang baru-baru itu berdiri. Itu dari situ saya mengambil mengambil keputusan untuk bisa mendirikan nanti arahnya ke arah entrepreneur school. Entrepreneur school. Ya, knowledge is the power. Gitu ya gitu Pak. Selama kita bisa mengaplikasikan semuanya itu pasti akan ada hasil yang baik juga karena proses tidak akan membohongi hasil juga. Betul. Oke, terima kasih Pak Eko nih atas pengalamannya di ruang inspirasi Hazana, dan semoga juga nanti sobat-sobat Hazana yang melihat obrolan kita dari tadi ini bisa mungkin bisa menambah wawasan gitu. Terus kemudian kalau mau sekolah di sebuah lembaga pendidikan yang mengacu kepada hospitality, sudah ada Omega dengan tawaran-tawaran kurikulumnya, dan juga tadi promonya ya Pak ya. Iya bulan Agustus ini ya, jangan lupa ya, bulan Agustus ini hanya 7.777 kayak menyambut kemerdekaan dari Republik Indonesia ini. Dan juga yang mau datang ke Hazana juga silakan. Ya, mau di Hazana, maksudnya di lounge kita nih, Asia Lounge ini atau di Andaru Resto, ya silahkan aja, kita feel free. Jadi tempat ini bukan hanya untuk sekedar menginap atau menikmati venue, tapi juga kita bisa berdiskusi, menjadi sebuah wadah atau wacana untuk kita saling beride. Sebagai contoh saya dengan Pak Eko ini dari Omega, nanti akan berkesinambungan terus ya Pak ya. Kita akan menjadi co-branding partners ke depannya, yang pasti Hazana dengan Omega ini juga akan selalu bekerja sama, mengembangkan banyak sekali ide-ide yang mungkin belum terakomodir. Ya, kita mencoba sesuatu yang selalu berbeda terus. Sukses selalu buat Pak Eko. Terima kasih kedatangannya. Sobat Hazana, sampai ketemu lagi di ruang inspirasi Hazana, the next chapter. Thank you. Ayo silakan Pak. Silakan Pak.